Jadi teknik mesin itu kita diajarin gimana caranya ngerancang suatu part mesin. Salah satunya itu mobil, motor, bahkan pesawat, Rak. Iya. Betul banget. Dan kita juga bisa ngitung efisiensi mesin pesawat itu. Selain itu, kita juga belajar tentang materialnya kayak logam, besi, baja, gimana caranya itu materialnya itu cocok untuk dijadikan suatu blok mesin. Selain itu, kita juga belajar tentang entrepreneur, manajemen teknik, dan etika engineering. Jadi kalian nggak usah takut untuk masuk teknik mesin, karena kita nggak hanya belajar tentang teknik, kita juga diajarin tentang pengetahuan ilmu bisnis gitu juga. Dan juga teknik mesin Universitas Trisakti pernah melakukan rekor muri dan rekor dunia sampai 6 kali. Sangat ambisius itu mahasiswa teknik mesin Universitas Trisakti. Dan juga prestasi-prestasi mahasiswa Universitas Trisakti itu sangat didukung. Contohnya seperti saya pernah menjadi Abang None Jakarta Kepulauan Seribu 2019. Dan juga teman saya Ica yang di sebelah saya nih, pernah menjadi juara karate tingkat dunia. Wow. Jadi apa yang kalian tunggu? Untuk program unggulan yang ada di sini, kita punya studi trip. Nah, studi trip itu apa sih? Studi trip itu kita pergi ke suatu perusahaan atau universitas di mana kita bisa melihat alat dan perkembangan industri di sana. Untuk tahun ini kita udah pergi ke NTU Singapura loh. Seru banget ya, Bi? Untuk di Elektro Trisakti ada 5 konsentrasi jurusan loh. Ada arus kuat, ada telekomunikasi, ada sistem kendali, ada elektronika, dan ada sistem komputer. Dilihat dari 5 konsentrasi tersebut, nampaknya elektro untuk di masa yang akan datang akan sangat luas prospek ke depannya. Program unggulan dari Elektro Trisakti sendiri ada beberapa hal, salah satu yang paling utamanya yaitu Radio Wave. Radio Wave itu adalah lomba drone tingkat nasional yang diadakan oleh Teknik Elektro Universitas Trisakti. Lomba drone ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Tahun ini kita sudah lakukan pada bulan Maret, dan kemudian pada tahun depan untuk seri yang ketiga akan dilaksanakan rencananya pada bulan Februari. Untuk prospek yang kedepannya, teknik elektro sangat luas. Kita suka merakit drone dan bermain dengan robot. Tentunya di masa yang akan datang, menyamaratakan distribusi sinyal di seluruh Indonesia. Atau dengan kata lain, membantu beberapa wilayah di Indonesia untuk mendapatkan kualitas sinyal yang jauh lebih baik. Jadi nggak susah sinyal lagi deh. Dan untuk prospek kerja ke depannya, kita bisa menjadi konsultan di bidang elektrikal dan melakukan inovasi di bidang kelistrikan yang dapat membantu manusia di masa yang akan datang. Jurusan teknik industri itu ngebahas banyak banget kayak bidang keilmuan, mulai dari manufacturing sampai manajemennya. Tapi kalau di teknik industri Trisakti itu sendiri lebih fokus ke bidang manufacturingnya. Ada PIM 1, PIM 2, PIM 3, dan PIM 4. Dari situ kita merancang mini pabrik kita sendiri dan memasarkan produk yang sudah kita rancang di PIM 1 sampai PIM 4 tadi di IBF yang akan dilaksanakan pada semester 7. Jadi nanti setelah lulus kita lebih kebayang tuh gimana nanti kita kalau di pekerjaan di real life-nya. Jadi kan teknik industri ini kita juga mencakup banyak bidang, dari mulai kita diajarin gimana cara kita ngatur keuangan, gimana cara kita manage organisasi, sampai kita desain produk, dan gimana cara kita memproduksi suatu produk itu sendiri. Nah, itu juga alasan kenapa aku milih jurusan teknik industri, karena emang teknik yang nggak terlalu keteknikan, kita juga mencakup semua bidang. Dari mulai di semester-semester awal tuh kalian ngedesain stasiun kerja gimana, nanti sekalian udah lebih naik lagi tingkatannya, kalian belajar gimana cara production planningnya, sampai di akhir kalian buat template perusahaannya itu, dan juga di semester akhir kalian bakal bikin suatu produk itu sendiri dari awal. Dan cara-caranya gimana kita bisa menjadi wirausaha. Yang sudah kita pelajari di Teknik Informatika dan Sistem Informasi adalah keamanan jaringan, pengelolaan database, pemrograman perangkat lunak dan framework, manajemen data, dan pembuatan animasi dan game. Dari pengetahuan yang sudah kita pelajari di kampus, nanti akan ada yang namanya penerapan kuliah kerja profesi, di mana kita dapat menerapkan ilmu-ilmu pada di kampus untuk diterapkan di dunia kerja. Tentunya alasan untuk memilih teknik informatika dan sistem informasi ini adalah karena industri kini sudah memasuki industri 4.0. Maka dunia IT itu sudah menjadi bagian kebutuhan primer dari adanya industri masa kini. Profesi yang bisa kalian geluti itu adalah antara lain programmer di bidang perangkat lunak, cloud computing, security, cyber security untuk keamanan jaringan dan informasi. Kemudian ada juga manajemen database ataupun data. Kemudian ada pemrograman web dan juga pemrograman game. Tentunya
semuanya itu sangat dibutuhkan di perusahaan masa kini dan prospek kalian tentunya sangat bagus ya. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini, di mana kita harus mengikuti industri 4.0, maka di Fakultas Teknologi Industri kami telah mempunyai Smart Classroom, sehingga semua proses belajar mengajar dari 5 program studi yang ada di Fakultas Teknologi Industri telah mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dulu kami sampaikan di Fakultas Teknologi Industri kami mempunyai 5 program studi sarjana, yaitu teknik mesin, teknik informatika dan sistem informasi yang mempunyai akreditasi B, dan teknik mesin sekarang dalam proses akreditasi internasional IABI, yaitu Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. Sedangkan untuk teknik elektro dan teknik industri sudah mempunyai akreditasi A dari BAN PT dan mempunyai akreditasi internasional dari IABI.